Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengarkan video ini dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari berbagai penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dari segala kesempitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mempunyai pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan segera bertemu dengan jodohnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang punya masalah mudah-mudahan segera terlepaskan dari permasalahannya. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan video ini diselamatkan zahir batinnya dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan panduan para ulama solihin yang sudah kita kenal sejak zaman dahulu, yang sanadnya bersambung sampai ke kita ya, atau dari kita sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama yang mengatasnamakan diri ulama tapi sanadnya terputus, tidak melalui guru-guru yang memang seharusnya dijadikan panutan ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan ya satu hal yang Allah sudah buka kepada kita, insyaallah ya. Insyaallah ini kabar yang benar, yaitu tentang Marcel dan Faizar ya. Ternyata memang sebelumnya sudah ada kabar ketika di dalam surat kabar ya kalau nggak salah, ternyata Marcel itu punya abang atau saudara seorang ustadz katanya. Dan ternyata menurut beberapa komentator yang memberitahu saya di YouTube saya, di video saya, ternyata Faizar itu adalah abangnya Marcel ya. Nah, otomatis di sini sudah kita mengetahuinya bahwa wajar saja si Faizar membela Marcel ya, walaupun Marcel itu sendiri ada di jalan yang salah karena adiknya ya. Namun seperti kebiasaan yang namanya penganut Wahabi ya, penganut mazhab Wahabi ya, walaupun mereka sendiri mengatakan dan bahkan menyesatkan, menyalah-nyalahkan para imam mazhab, karena mereka tidak ingin semua manusia, siapapun tidak ingin ada yang mengikuti mazhab para imam ya, akan tetapi mereka lah yang ingin membuka mazhab sendiri, begitu teman-teman. Makanya setiap yang bertentangan dengan mereka pastilah ditentang mati-matian ya. Dan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibongkar satu rahasia, yaitu tentang Marcel dan Faizar ya. Ternyata Muhammad Faizar ini adalah abangnya yang diagul-agulkan oleh sebagian orang bahwa Marcel itu adalah
adik dari seorang ustadz. Dan setelah kejadian dengan Gus Samsudin tersebut, Marcel sudah sering memamerkan pakai kopiah, pakai jubah ya kalau nggak salah. Dan itu luar biasa teman-teman ya. Namun itu hanya luaran saja. Kenapa saya katakan itu hanya luaran? Karena yang dikerjakan sendiri adalah sesuatu yang aslinya bertentangan dengan agama Islam. Terus apa yang bertentangan dengan agama Islam tersebut teman-teman? Yang pertama adalah sulap ya. Sulap itu sudah sering saya bahas bahwa sulap itu adalah sihir ya. Namun sihir yang dijadikan mainan. Jadi ada pendukungnya yang mendukung, yang ngefans membabi buta bahwa sulap bukanlah sihir karena tidak menyakiti orang lain dan tidak merugikan orang lain. Itu hanya hiburan. Betul. Namun itu adalah sihir yang dijadikan hiburan. Jadi untuk mempelajarinya dan apalagi menjalankannya itu adalah haram hukumnya ya. Otomatis penghasilan dari penghasilan sulap tersebut juga haram teman-teman ya. Karena yang namanya sulap sudah jelas nasnya, yang baik yang memakai bantuan makhluk halus ataupun yang tidak tetap haram hukumnya. Kenapa? Karena yang namanya sulap adalah menipu. Jadi sekarang sudah jelas siapa penipu yang sebenarnya. Dan netizen, masyarakat yang mengaguminya ternyata semuanya tertipu. Dan itu sudah jelas teman-teman. Dan itu sudah ada nas yang disabdakan langsung oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang namanya sulap adalah tipuan, baik tidak menipu secara materi, akan tetapi yang jelas menipu secara pandangan mata, itu yang zahiriyahnya. Dan yang pasti di samping itu bagian dalamnya akan menipu keimanan kita, karena setiap kita melihat tayangan-tayangan sulap otomatis kita akan merasa takjub atau heran ya. Kenapa bisa mengerjakan seperti itu dan sebagainya. Yang jelas sekarang sebagian masyarakat atau netizen mengatakan bahwa sulap itu bukan sihir karena itu hanyalah trik. Betul, trik ya. Akan tetapi trik yang menipu teman-teman ya. Jadi sulap itu ada dua, ada yang memakai kecepatan tangan ya. Dan ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Maksudnya ada dua macam, ada yang boleh, ada yang tidak teman-teman ya. Tergantung tujuannya. Akan tetapi yang terakhir, yaitu yang memakai bantuan makhluk gaib atau setan, iblis, jin dan sebagainya, siluman dan sebagainya, itu murni diharamkan dalam agama kita teman-teman ya. Karena itu termasuk salah satu bagian dari syirik ya, atau menyekutukan Allah. Terus mungkin ada yang bertanya, apakah Marcel melakukan itu? Jelas. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya ketika mengeluarkan uang dari tangan ya. Yang videonya berkobah apa ya? Yang bersama bersamaan dengan Joe Sandi dan yang lainnya ya, tentunya sangat banyak sekali. Akan tetapi yang akhir-akhir ini ya Allah, salah terus ya, mohon maaf teman-teman ya, lupa terus yang mau diucapkan. Jadi yang bersamaan dengan Joe Sandi, jadi itu mengeluarkan uang dengan hanya begini langsung keluar. Itu bukan kecepatan tangan teman-teman ya. Setelah begini keluar uang, setelah membuka sesuatu tempat atau apalah, itu mengeluarkan uang, dan itu murni bantuan dari makhluk. Yang saya ketahui, makhluk yang bersama Marcel adalah jin mirah atau jin Nasrani ya, yang sangat sulit untuk masuk Islam teman-teman. Dan itu secara lambat laun pasti akan akan membelokkan imannya, pasti itu teman-teman ya. Jadi kalau tidak segera melepasnya pasti ya. Makanya seluruh yang dikerjakan adalah kesesatan, dengan cara menyesatkan orang lain, dengan cara menuduh orang lain melakukan penipuan, padahal dirinya sendiri yang 100% melakukan penipuan. Sedangkan orang yang dituduh hanya akal-akalan iblisnya saja untuk mengiring opini supaya orang tercuci otaknya dan melihat bahwa dia orang yang berjasa. Begitu teman-teman ya, sudah jelas. Untuk masalah sulap sihir sudah bisa kita lihat
di video saya sebelumnya, dan itu langsung firman Allah Subhanahu wa taala, kejadian ketika Nabi Musa dengan Fir'aun, teman-teman ya, dengan pasukan Fir'aun ya, begitu ya teman ya. Jadi sudah jelas bahwa Marcel adalah seorang penipu ya, begitu. Makanya karena kebiasaan orang Wahabi ya, orang Wahabi itu memang tidak senang kalau ada orang lain yang diagungkan, yang ditinggikan derajatnya. Akan tetapi sangat senang dan sangat senang apabila dirinya sendiri yang diagungkan, dan marah apabila orang lain tidak mengagungkan dirinya. Bisa kita lihat ustadz-ustadz Wahabi, bisa lihat kita semuanya. Jadi mereka tidak senang. Jangankan kita sama umat Nabi Muhammad saja, kalau ada orang yang menghormat kepada Nabi Muhammad dengan cara mengucapkan Sayyidina Muhammad, maka lantang bicaranya, itu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar, katanya. Karena hadisnya hanya tahu itu. Jadi tahunya hadis memang hanya 2 potong, teman-teman ya. Jadi kalau dikejar nggak bisa jawab, karena memang tahunya hanya itu. Kenapa? Karena dianya sendiri yang dolalah, yang kesasar. Makanya menyesatkan orang lain, mengatakan orang lain tersesat, karena dirinya yang tersesat, begitu teman ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau dirinya dipanggil ustadz, bangga. Kalau misalnya udah terkenal dengan ustadz dipanggil namanya, marah, kurang ajar kan. Saya sudah biasa melihat ya ustadz Wahabi yang begitu, kurang ajar kacang, tidak mau menghormat ini dan sebagainya, ucapan yang tidak pantas diucapkan dari seorang muslim, teman-teman ya. Jadi ternyata kembali lagi ya, ternyata si Faizar ini adalah abangnya dari Marcel. Abang dari Marcel. Makanya walaupun secara terang-terangan menentang Al-Quran didukung, sudah jelas-jelas menentang isi Al-Quran, menentang firman Allah, menentang sabda Rasulullah SAW, didukung. Karena adiknya, itulah pekerjaan Masih Dajjal. Jadi luar biasa, teman-teman ya. Dan untuk menutupi ini, untuk menutupi kesalahan, sehingga pura-pura membongkar kitab-kitab ulama yang misalnya Al-Aufaq, Mamba Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif dan sebagainya, dikatakan itu sihir. Kenapa? Karena adiknya sendiri adalah penyihir, teman-teman ya. Penyihir. Dan ini perlu diingat bahwa penyulap itu adalah penyihir ya, penyihir. Jelas ini firman Allah. Jadi yang tidak terima karena itu adalah sulap, hanyalah hiburan, berarti sudah keluar dari agama. Kenapa? Karena menentang langsung secara nyata, menentang langsung firman Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Yang langsung memberikan contoh ketika pasukan Fir'aun, ahli-ahli sihir Fir'aun, untuk mengelabui masyarakat supaya mereka percaya kepada ketuhanan Fir'aun, teman-teman ya. Jadi menggunakan tukang sihir, karena bisa membuat tali, tongkat dan sebagainya menjadi ular. Begitu ya. Sudah jelas. Jadi yang bisa mengubah-ubah seperti itu adalah sihir. Dan untuk mempelajarinya haram, apalagi mengamalkannya. Ya, jelas ya. Jadi yang penipu sekarang 100% adalah Marcel. Saya tidak, demi Allah, saya tidak membela siapa-siapa untuk hal ini. Akan tetapi tetap saya mengatakan seperti yang sering saya katakan, yang saya sampaikan sabda Rasulullah, qulil haqqah walau kana murun ya, walau kana murrun. Ini kalau membaca ini saya sering salah, teman-teman ya. Karena saya tidak fokus ke bacaannya, fokus ke terjemahannya, fokus ke maknanya, maksudnya begitu ya. Jadi qulil haqqah walau kana murrun, katakanlah Muhammad yang hak walaupun terasa pahit. Jadi kita ditugaskan mengatakan. Jadi apapun kata mereka, membenci Marcel, mendukung Gus Samsudin, itu terserah. Yang saya dukung adalah yang benar, yang salah tetap salah, yang saya dukung tidak mungkin, yang salah saya dukung tidak mungkin.
Karena sudah jelas di dalam Al-Quran sendiri bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Dan saya berharap saya ada di bagiannya ya, ada di bagian tersebut. Sudah jelas ya. Jadi kita sekarang sudah mengetahui, dan ini dari sebelumnya kita merasa heran kenapa Faizar sangat akrab sekali dengan Marcel ya. Ternyata Marcel adalah adiknya. Dan tinggal satu lagi yang belum terbongkar, siapakah Dery Sulaiman. Tapi yang jelas sama-sama Wahabi. Yang jelas sama-sama Wahabi ya. Namun kemungkinan mereka ini karena berteman ya, karena berteman dengan Faizar, sama-sama ustadz ya, Ustadz Wahabi. Itu anak sebenarnya, kalau boleh saya katakan, itu anak kemarin teman-teman ya, lebih mudah jauh dari saya. Akan tetapi mungkin penglihatannya ya lebih tua dari saya. Insyaallah begitu teman-teman ya. Dan mungkin tamasa belajarnya juga kurang ya. Jadi sangat mudah menyalahkan orang lain, tetapi tidak berani menyalahkan, tidak berani mengoreksi dirinya sendiri. Jadi wajar Gus Samsudin beberapa kali membawakan syairnya Gus Dur. Jadi sangat wajar, karena memang betul ya. Jadi sesuatu yang jauh kelihatan semuanya, akan tetapi yang di dekatnya tidak terlihat. Dan itu karena hanya bisa membaca dan hatinya kotor ya. Silakan dibaca, terjemahkan syair dari almarhum Gus Dur teman-teman ya. Dan itu yang sering disampaikan oleh Gus Samsudin teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup. Insyaallah sudah jelas ya. Karena intinya hanya memberitahu bahwa Muhammad Faizar adalah abangnya dari Marcel. Jadi banyak di sini tentang penipuannya Marcel, sangat banyak ya. Pertama, Marcel itu bukan nama asli teman-teman ya. Marcel bukan nama asli. Dan seterusnya. Insyaallah nanti saya buatkan video yang lainnya supaya tersusun ya. Jadi saya kumpulkan khusus penipuannya, saya kumpulkan supaya tahu siapa sebenarnya yang penipu. Jadi Marcel ini adalah penipu ulung teman-teman ya, penipu ulung. Jadi orang yang imannya tipis, demi Allah ya, yang imannya tipis pasti terpengaruh. Kenapa? Karena memang sudah kebiasaan ahli sihir, ahli sulap seperti itu. Sama seperti yang dilakukan ketika di zaman Fir'aun ya, sama. Dan yang terpengaruh siapapun titelnya, ustadz atau kiai atau apa saja, yang imannya masih tipis pasti mudah terpengaruh ya, mudah terpengaruh karena sudah kebiasaannya mencuci otak orang, mempengaruhi otak-otak orang yang lemah imannya ya. Orang-orang yang biasa menggunakan akalnya akan sangat cepat terpengaruhi ya, teman-teman. Nah, mungkin ya ini sudah cukup penjelasan dari saya supaya tidak terlalu panjang videonya teman-teman. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas, dan dukung terus channel ini supaya saya bisa menyebarkan sesuatu yang hak dan mengatakan bahwa itu hal yang batil adalah batil, yang hak adalah hak ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai cobaan-cobaan, dari berbagai fitnah dajjal, dari berbagai pemutaran otak yang seharusnya kita di jalan yang lurus kemudian dibelokkan oleh iblis laknatullah teman-teman dan para pasukannya. Mudah-mudahan ini sudah cukup, saya akhiri sampai di sini dengan doa majelis ya, dengan doa kafarat majelis. Mudah-mudahan kita semuanya, saya dan yang menonton video ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.